Halo semuanya, kembali lagi bersama gue di Aiko Podcast. Nah, kali ini gue akan ngebahas topik manajemen dalam sebuah perusahaan bersama Pak Ahmad Mustafa. Yuk kita simak sama-sama videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya sahabat Minko. Oke, kebetulan hari ini saya diundang sama tim kreator kita itu host atas nama Mas Fernando untuk berbincang-bincang sedikit sih ataupun sharing mengenai masalah manajemen dalam perusahaan, bagaimana cara menjalankannya dan lain-lain sebagainya. Ya mungkin nanti kita sama-sama simak dalam videonya langsung aja. Sebelumnya saya mau izin dulu, boleh buka masker? Boleh. Boleh ya? Boleh. Oke, terima kasih. Supaya lebih jelas aja suaranya. Iya, ya, Pak. betul. Oke, mungkin gimana nih? Apa yang mau dibahas sama kita? Mungkin kita ini dulu ya Pak, pemanasan lah ibaratnya sebelum kita memulai topik-topik dalam maksudnya. Oke, boleh. Dalam mulai topik manajemen ya. Sebenarnya kata-kata manajemen ini maksudnya bisa tergolong hal yang sangat sulit ya Pak dalam sebuah organisasi ya Pak. Bahkan kalau kita mempunyai organisasi kecil pun sebuah manajemen itu penting banget ya Pak. Pasti penting banget ya, apalagi untuk sebuah perusahaan sebesar Aiko ya Pak, itu udah pasti penting banget. Terkadang manajemen itu gampang dikatakan akan tetapi sulit untuk dilakukan Pak. Nah, menurut Bapak nih Pak, arti manajemen dalam sebuah perusahaan itu apa Pak? Dalam sebuah perusahaan, oke. Mungkin di sini untuk masalah arti secara peribahasa ataupun secara bahasa kan, manajemen sendiri berasal dari kata manage ya. Itu bisa diartikan pengendalian ataupun sebuah sistem yang beratur untuk mengatur ya, mengendalikan suatu proses ataupun sistem yang sedang berjalan. Organisasi apa berarti maksudnya? Betul. Kemudian kalau bicara secara istilah ataupun secara kesimpulan bisa banyak sekali arti-arti manajemen yang mungkin dari setiap pakar, dari setiap ahli-ahli itu berbeda. Cuman sebenarnya tujuannya itu adalah sama. Jadi kalau menurut saya pribadi itu dari beberapa sumber-sumber yang sedang dari dulu sampai saat ini saya tetap jadikan suatu patokan ataupun tolak ukur untuk saya belajar mengupgrade terus dari value ataupun ilmu-ilmu yang saya ada sekarang walaupun masih sedikit tetap harus belajar terus dari guru-guru itu. Mungkin bisa saya simpulkan adalah manajemen itu adalah suatu aktivitas bisa dikatakan aktivitas itu POAX. Apa tuh Pak? P itu adalah planning. Kemudian Perencana. Organisasi. Kemudian actuating. Ya. Pelaksanaan. Kemudian C-nya apa? Controlling, pengendalian ya Pak. Kontrol, betul. Kontrol itu adalah pengawasan. Pengawasan. Lebih ke pengawasan ya. Jadi dalam suatu manajemen itu pasti itu harus ada POAK apabila ingin itu berjalan. Jadi ada planning, itu perencanaan. Ketika ingin mendirikan sebuah, saya ambil contoh kecil, ketika ingin mendirikan sebuah rumah lah, kita jangan ambil ke perusahaan yang udah mungkin bahas yang terlalu tinggi ataupun supaya mudah dipahamin. Ketika ingin membangun rumah, mungkin nggak sih Mas Nando itu punya rencana? Pasti apakah tiba-tiba langsung besok buat rumah aja gitu? Pasti punya sudah rencana kan? Dari budgeting, kemudian dari bahan yang digunakan, rumahnya seperti apa, modelnya seperti apa, konsepnya seperti apa, greenhouse kah, ataupun model-model seperti di Timur Tengah, atau model seperti Eropa, Japanese bisa, itu banyak modelnya. Jadi itu pasti adanya di rencana ataupun di plan. Gitu juga dengan perusahaan. Ketika ingin membangun sebuah bisnis ataupun usaha, pasti harus punya plan dulu. Pasti harus punya plan. Kemudian ada organizing. Harus ada organisasi. Ada plan tapi nggak ada organisasi, siapa mau ngelaksanain? Bisakah kita berdiri sendiri dengan plan yang ada, kemudian dengan tanpa adanya organisasi, bisa nggak kira-kira? Nggak bisa Pak, pasti. Contoh lagi dalam rumah tadi adalah organisasi adalah kita membutuhkan orang-orang ataupun teknisi yang bisa membangun sebuah rumah. Goalnya organisasi ya Pak? Betul. Goal manajemen untuk perusahaan itu adalah bisa berjalan dengan baik sehingga perusahaan bisa berkembang dengan efisien dan efektif. Makanya harus ada organisasi di sana. Pasti ada tukang, ada kernek, di sana ada supply chain seperti bahan-bahan pokok yang digunakan ataupun bahan material bangunan. Itu pasti ada.
harus ada organisasi. Setelah ada organisasi harus ada pelaksananya. Iya. Harus ada pelaksanaan. Sesuai nggak plan yang dibuat dengan aktualnya. Setelah aplikasi, seperti Mas Nando buka tadi, rata-rata tuh mereka hanya bisa bicara, Tapi tidak bisa melaksanakan ya, sulit sih memang manajemen itu. Sulit banget enggak, mudah banget juga enggak. Tergantung bagaimana komitmen dia dalam menjalankan itu. Konsistensi, komitmen, itu yang harus benar dijaga. Jadi setelah tadi sampai di actuating ya, pelaksanaan. Kemudian ada controlling. Controlling, mungkin bahasa lebih enaknya itu adalah evaluasi ya. Iya. Pengawasan harus dikontrol terus, dikawal. Dikawal dalam artian secara berkala. Misalkan plan dalam membangun rumah itu adalah 3 bulan selesai, contoh. Iya. Misalkan Mas Nando pakai jasa borong nih, diborongin 3 bulan selesai. Tapi kalau Mas Nando nggak ada pengontrolan ataupun pengawasan di sana, mungkin nggak sih rumah itu 3 bulan belum selesai? Ada kemungkinan sih Pak. Ada kemungkinan. Iya. Mungkin juga nggak kira-kira kalau sebelum 3 bulan itu selesai? Ada kemungkinan juga. Tapi supaya Mas Nando dapat goal tadi adalah Adanya waktu pengawasan. berjalan, Oh. tapi bisa efektif dan efisien. Di situ harus ada pengawasan juga Oke. dari kita. Ya, mungkin seperti itu kesimpulan sederhananya ya. Iya. Nah, dari topik ini nih, kita udah tahu nih ya teman-teman apa arti dari manajemen atau manajemen sendiri menurut Pak Mustafa itu seperti apa ya? Sebenarnya manajemen sendiri banyak ya Pak. Banyak banget ya Pak. Salah satunya mungkin ada manajemen waktu, Iya. manajemen dalam pengorganisasian sebuah organisasi ya Iya. Pak. Banyak sekali ya Pak. Sekarang kalau kita berbicara ke perusahaan lagi Pak, tadi kan kita mungkin contohnya dari rumah ke perusahaan ya Pak. Betul. Mungkin kita lebih concern sekarang ke perusahaan ya Pak. Perusahaan, Nah, oke. kalau ngomong manajemen dalam perusahaan Pak, manajemen apa saja nih Pak yang dibutuhkan dalam sebuah perusahaan? Oke, manajemen apa saja ya? Kembali lagi. Di sini sebelum membuat manajemen, kita harus tahu dulu bisnis kita itu bergerak di bidang apa. Oke. Kemudian target kita seperti apa, rencananya itu apa, goalnya apa, sehingga dari sana itu kita baru tahu. Kita mapping dulu, itu namanya mappingnya. Kita mapping, di sana kita tahu perusahaan kita tuh bergerak bidang apa, misalkan. Nggak mungkin ketika kita mau buat sistem manajemen, tapi kita tidak tahu isi dalam perusahaan itu apa, yang dibutuhkan itu apa. Bener. Jangan sampai kita di sana membuat sistem manajemen tapi yang itu tidak dibutuhkan. Iya. Otomatis di sana banyak namanya waste Waste ya. time. Iya, Wasting time. waste time. Iya. Sehingga ketika ditarik itu efisien nggak? Pasti nggak. Iya. Mungkin ketika kita ambil contoh umumnya aja ya, umumnya dalam sebuah perusahaan itu pasti di sana harus ada sistem manajemen seperti sistem manajemen operasional, kemudian sistem manajemen pemasaran, kemudian sistem manajemen SDM, kemudian ada sistem manajemen finance, keuangan. Itu pasti di semua perusahaan ataupun di semua unit bisnis yang berjalan itu pasti harus Ada hal-hal tersebut ya Pak? pasti. Harus pasti. Pasti, baik itu dalam jasa, baik itu dalam perusahaan dagang, maupun manufaktur pasti ada ya? pasti ada. Nggak mungkin di sana tidak ada sistem manajemen operasional. Siapa yang akan mengatur? Bener banget sih. Pasti harus ada. Itu dasar-dasar manajemen apa aja yang dibutuhkan ya. Salah satunya di situ ada sistem manajemen operasional, manajemen keuangan, manajemen pemasaran, kemudian manajemen SDM. Nggak mungkin ketika di sana ada manajemen operasional, tapi tidak ada manajemen pemasaran ataupun marketing. Iya bener. Siapa yang mau jual ini produk yang dibuat? Gitu. Apa iya customer bisa datang sendiri? Pasti harus ada. Ada effort pasti ya Pak? Pasti. Ketika ada penjualan transaksi, pasti kan di sana ada transaksi uang. Kalau nggak ada manajemen keuangan yang mengatur dalam uang itu, ya Pasti nggak tahu ya Pak, untungnya di mana, ada kesalahan di mana, itu pasti nggak akan teranalisa ya Pak? pasti. Bagaimana kita bisa lihat efisiensinya di sini, efektifnya? Pasti semua itu membutuhkan itu. Makanya tadi kembali lagi adalah ketika ngomong manajemen adalah suatu aktivitas yang di sana ada kegiatan ataupun ada aktivitas tentang plan, organizing, actuating, kemudian controlling.
efisien. Makanya dibutuhkan manajemen tadi, sistem manajemen tadi. Gimana kita mau ukur efisiensinya kalau di sana nggak ada manajemennya? Efisiensi dari keuangan pasti untuk menghitungnya kita butuh di sini manajemen keuangan. Bener banget. Iya. Itu ya Pak berarti ya. Oke. Mungkin teman-teman yang mau memulai bisnis atau bisnisnya baru berkembang nih ya Pak, Iya. pasti butuh banget manajemen ya Pak. Oh, pasti. Beberapa dari mungkin salah satunya ada manajemen operasional, Iya. manajemen keuangan, manajemen SDM pun harus ada ya Pak. Pasti harus ada. Nah, kalau ngomong manajemen SDM nih Pak, manajemen lagi nih kita bahas ya. Iya. Nah, pasti kan ada aja ya Pak kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaannya, Oh, pasti. atau kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan juga pasti ada ya Pak. Iya. Karena dalam sebuah pelaksanaan pasti ada aja nih kurangnya di mana, atau poin-poin salahnya tuh ada di mana. Nah, mungkin yang teman-teman kita nih pengen tahu nih Pak, atau sobat-sobat Minko pengen tahu bagaimana sih agar manajemen dalam sebuah perusahaan itu berjalan dengan baik Pak. Oke, berjalan dengan baik ya. Mungkin gini, kalau ingin suatu manajemen dalam sistem manajemen dalam perusahaan itu berjalan dengan baik, otomatis pertama tadi sebenarnya pembahasan itu kuncinya di dasar dari pertanyaan pertama tadi, ataupun jawaban dari pertanyaan nomor 1 tadi. Iya. Dari plan, perencanaan, kemudian organisasi, kemudian di sana ada pelaksana, Ada pengawasan juga. ada pengawasan. Sebenarnya arahnya ke sana. Makanya ketika dalam manajemen, sistem manajemen dalam perusahaan ingin berjalan, kita harus tahu dulu manajemen yang ada, yang mau kita taruh dalam sebuah perusahaan itu apa. Oh, gitu ya. Yang mau kita taruh, misalkan gini, kita bergerak di bidang manufaktur, contoh misalkan. Manufaktur, di sana pasti harus ada sistem manajemen produksi, ya, kemudian ada sistem manajemen keuangan, kemudian ada SDM, kemudian ada operasional. Iya, pasti Dan ada. sistem manajemen yang kita buat itu kita butuh namanya seseorang ataupun pelaksana Untuk mengimplementasikan itu ya Pak. mengimplementasikan itu. Makanya ketika ngomong manajemen, kemudian ada organisasi, di sana kita harus ada manage, itu pasti butuh kita seorang manajer. Bener. Kita butuh manajer. Yang dimana di bawah manajer itu pasti harus ada staf-staf pelaksananya di sana. Jadi cara kita supaya bisa dari depan ataupun dari ketika perencanaan itu, manajemen yang mau kita implementasikan dalam sebuah usaha itu bisa berjalan, kita juga jangan sampai salah Langkah ya. langkah dalam merekrut kemudian menempatkan. Oh. Jangan sampai kita salah merekrut dalam menempatkan si manajer tadi, ataupun si pelaksana atau bertanggung jawab. Si penanggung jawab dalam setiap sistem manajemen yang kita. Contoh misalkan dalam manajemen keuangan, kita di sini harus punya manajer keuangan. Kemudian kita harus punya, ketika berjalan kita sistem manajemen pemasaran, pasti harus punya manajer marketing ataupun pemasaran. Gunanya apa sih mereka? Ya ketika kita ada rencana, mereka harus merencanakan lagi mau ngapain ini. Saya mau masarin apa? Cara masarnya gimana? Target saya apa? Untuk di pemasaran tadi, si manajer harus punya rencana itu, harus punya plan itu. Makanya si manajer harus punya organisasi lagi. Harus ada organisasi. Makanya ketika merekrut itu jangan sampai kita Salah ya. Salah orang juga ya. bagaimana supaya kita tidak salah rekrut. Kita kan pasti punya kriteria. Kriteria dalam merekrut SDM, rekrutmen SDM pasti. Ketika di manajemen SDM pasti di sana punya HRD kan. Iya, Ada iya, HRD ya, pasti HRD. Ketika HRD itu merekrut karyawan-karyawan baru ataupun tim-tim baru yang kita isi dalam pos-pos kosong yang ada dalam struktur organisasi kita, itu pasti punya kriteria yang akan direkrut seperti apa. Contoh misalkan ketika merekrut tim sales. Ketika tim sales marketing ya, kita bicara marketing, misalkan kita mau rekrut tim sales marketing, si HRD tadi sudah punya kriteria. Misalkan punya pengalaman minimal 2 tahun di bidang Marketing. sales marketing, kemudian sudah terbiasa dengan adanya target. Kita mapping dulu, tanya lagi di sana, target kamu biasanya berapa sih di perusahaan yang sebelumnya? Misalkan 1 miliar 1 bulan. Supaya kita bisa menempatkan atau merekrut orang yang akan kita rekrut ini masuk dalam efisiensi dan efektif nih. Jadi
jangan sampai kita tampilkan ke mereka ataupun ke SDM ataupun tim yang akan kita rekrut itu targetnya itu sama ataupun Di bawahnya. Kita buat target yang lebih jauh. Siap nggak kamu misalkan saya targetin 5M dalam 1 bulan? Padahal kita tahu sebelumnya dia 1M targetnya. Otomatis mereka harus ekstra dong. Iya. Mereka harus ekstra di sana. Sehingga ketika mereka kerjanya ekstra, kemudian mereka bisa memanage lagi dari target yang diberikan, kemudian dikasih clue-clue bagaimana cara pengerjaannya, diberikan pemahaman lagi oleh si manajer tadi. Otomatis kerja di sini sedikit karena dibantu tim, tapi hasilnya besar nggak? Besar ya. Besar. Impact-nya besar banget ya, Pak. Impact-nya besar. Makanya kembali lagi ketika ngomong manajemen itu harus endingnya adalah efisiensi dan efektif. Betul. Efektif itu bisa dikatakan effort yang kita keluarkan sedikit, tapi hasil yang kita terima adalah optimal ataupun maksimal. Begitu dengan efisiensi. Efisiensi pasti bagaimana kita bisa melihat efisiensi dalam suatu bisnis. Misalkan gini, ketika Mas Nando nih mau buka usaha ataupun bisnis, kita ngukur efisiensinya nih. Buka usaha dagang bakso sama buka dagang misalkan buka restoran seafood misalkan, itu lebih efisien yang mana sih? Kita lihat dari budgetnya. Kalau ngomong efisien pasti larinya ke Budget ya. budget. Pasti ke budget. Iya. Pasti ke budget. Misalkan dagang bakso modalnya 10 juta. Kalau buka rumah makan seafood itu modalnya 100 juta. Kalau lihat dari efisiensi, pasti dagang bakso lebih efisien karena modalnya lebih yang kita keluarkan lebih sedikit dibanding buka dagang bakso. Gitu. Tapi perbandingan itu lagi ketika dagang bakso dengan modal 100 dia dibuka dibandingkan lagi dengan membuka misalkan sebuah usaha yang berbidang ataupun bergerak di manufaktur, otomatis modalnya kan lebih besar. Kalau efisien dibandingkan lagi itu pasti yang buka rumah makan seafood dibanding buka manufaktur. Gitu. Kalau bicara efisiensi pasti larinya ke keuangan ya, ataupun di modal yang kita keluarkan itu lebih efisien yang mana. Cuman kembali lagi ketika kita ingin membuka bisnis kita harus tahu dulu marginnya berapa sih. Dagang bakso dengan modal 10 juta tapi rata-rata dalam sebulan itu dengan satu mangkok bakso itu margin saya berapa? Oke. Gitu kan? Betul. Itu modal 10 juta tapi dalam 1 bulan kalau bisa menjual sekian mangkok targetnya itu dengan saya dapat margin sekian. Buka memakan seafood modal 100 juta tapi dalam setiap penjualan satu porsi ataupun satu cup, satu pieces, satu menu lah, satu porsi menu itu margin saya berapa? Gitu. Kan pasti perbandingannya ke sana analisanya. Mungkin ya seperti itu. Apabila ingin bisa berjalan dengan baik, otomatis kita juga harus punya perencanaan yang baik. Jangan sampai kita ingin manajemen kita berjalan baik tapi kita nggak punya rencana apa-apa dalam untuk membangun sebuah sistem manajemen. Kemudian organisasi yang kita bentuk itu pos-posnya diisi dengan orang yang tidak tepat, ya itu pasti tidak akan berjalan dengan baik. Udah pasti salah ya Pak? Udah pasti. Kita ingin usaha kita dalam manajemen pemasaran itu berjalan bagus, target bisa achieve, bahkan over target achievementnya. Tapi yang kita taruh di sana adalah basic dari manajemen. Kita butuhnya seorang manajer marketing nih, tapi kita isi dengan manajer keuangan. Nyambung nggak sih kira-kira? Nggak bakal nyambung sih Pak. Memang di sana dia bisa belajar, tapi kita sudah tidak efektif di situ. Berarti balik lagi ke pertanyaan pertama, tidak sampai dong. Hoax ya? Iya, tadi. Ya mungkin seperti itulah ininya. Dan untuk kalau bahas manajemen itu sudah banyak lagi ya. Masih banyak sumber-sumber yang bisa sama-sama kita pelajarin bareng-bareng lah gitu. Luas sih berarti ya Pak? Luas banget manajemen. Itu dari setiap dosen, bisa belajar dari dosen, dari mentor-mentor coaching, maksudnya dari seorang coach, itu sudah banyak sekali. Dari organisasi kecil-kecil pun kita bisa belajar manajemen ya Pak? Sangat bisa. Sangat bisa. Jadi buat teman-teman semuanya yang mungkin sedang menjalani aktivitas ataupun sedang mengemban tanggung jawab yang mana di sana berhubungan dengan manajemen, ya saran dari saya, dari kita semuanya itu jangan malas untuk belajar.
Tapi harus terus explore ya terus Pak, explore untuk terus. upgrade ilmu-ilmu Iya. kita tentang manajemen ya Pak. Pasti. Agar sebuah organisasi ini berjalan dengan